membakar dan memijak bendera kita dan membaling najis ke dalam kawasan kedutaan kita adalah satu penghinaan kepada Malaysia. Ya, mengutip pernyataan Presiden tadi, semakin dekat, semakin erat hubungan, semakin banyak masalah. Dan kali ini Indonesia serta Malaysia kembali diuji masalah atas insiden penangkapan 3 petugas KKP. Saudara, sebelum saya melanjutkan perbincangan dengan Pak Daniel dan Pak Hashim, kita lihat dulu bagaimana kronologi insiden panas dingin Indonesia-Malaysia. Jales Beva Jaya Mahe, di laut mestinya kita jaya. Tapi nyatanya, di laut petugas pengawas perikanan kita justru ditangkap polisi laut Malaysia di perairan Bintan 14 Agustus lalu. Tuduhannya menculik nelayan Malaysia. 3 petugas itu ditahan di Malaysia. Insiden itu terjadi setelah pengawas perikanan menangkap 7 nelayan Malaysia yang diklaim kepergok memalingi ikan di perairan Indonesia. Indonesia langsung melayangkan surat protes ke Malaysia dan mendesak 3 petugas KKP dilepas. 17 Agustus, 3 petugas KKP akhirnya dibebaskan. 7 nelayan Malaysia juga telah dideportasi ke Malaysia. Tapi toh cerita tak cuma sampai di situ. Insiden saling tangkap itu berbuntut panjang dan menyulut ketegangan Indonesia-Malaysia, bahkan hingga kini. Kalau saya bukan Menteri Luar Negeri pun, sebagai seorang Martin Natalegawa, seorang pribadi sebagai warga negara Indonesia pun, saya akan protes kalau petugas KKP disamakan dengan nelayan-nelayan yang melanggar hukum kita. Berbagai demo marak di sejumlah wilayah di tanah air memprotes tindakan polisi Malaysia menangkap 3 pegawai Kementerian Kelautan Indonesia. Tak hanya demo, kemarahan bahkan diikuti tindakan yang kurang simpatik, membakar bendera Malaysia hingga melempar kedutaan besar Malaysia dengan kotoran seraya meminta Malaysia meminta maaf. Alih-alih meminta maaf, Malaysia justru merasa terhina oleh aksi-aksi Jakarta. Membakar dan memijak bendera kita dan membaling najis ke dalam kawasan kedutaan kita adalah satu penghinaan kepada Malaysia, telah pun menimbulkan rasa kemarahan dan juga keresahan rakyat-rakyat Malaysia yang berada di Indonesia. Presiden SBY sendiri sempat mengirimkan surat ke Perdana Menteri Malaysia untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk menyelesaikan sengketa perbatasan di Laut Lepas dalam waktu dekat. Tapi surat Presiden itu belum berbalas. Kini sikap anti Malaysia sepertinya kian meluas. Pak Hashim, lazimkah sebuah negara menangkap aparat negara tetangganya yang katanya negara bertetangga ini bersahabat? Pertama, itu sesuatu hal yang tidak wajar dan tidak sering terjadi. Paling-paling yang sering kali terjadi adalah kalau sesuatu pejabat dianggap melanggar ketentuan negara lain, ya biasanya minta diusir dia dari situ, suruh pergi atau diprotes. Tapi menangkap pejabat negara lain itu memang tidak biasa dan hampir tidak terjadilah. Dan oleh karena itu saya kira wajar Indonesia mengajukan protes kepada Malaysia mengenai soal itu. Nah, ya apalagi kalau penangkapan itu dilakukan di dalam daerah yang oleh Indonesia dianggap sebagai wilayah kita gitu. Baik. Pak, 5 buah kapal nelayan Malaysia yang awalnya ditangkap oleh petugas KKP kita. Apakah 5 kapal itu memang betul-betul berada di wilayah perairan Indonesia? Kalau menurut Indonesia dan menurut undang-undang Indonesia, iya. Kalau toh menurut ketentuan garis batas yang dibuat secara unilateral oleh Malaysia, dalam catatan saya dan di dalam studi yang kita pernah dilihat, 2 diantaranya jelas ada di luar wilayah yang ditetapkan oleh Malaysia, dan 1 diantaranya ada di garis batasnya. Artinya berada di wilayah perairan Indonesia. Jelas-jelas, ya. Karena itu di luar daripada wilayah Indonesia. Peta atau grafis yang menggambarkan lokasi kejadian penangkapan itu ya? Ya, ini Pak Hashim bisa menjelaskan secara ringkas?
Ya, kira-kira begini ya. Garis merah ini apa ini, Pak? Yang garis merah itu adalah garis batas Indonesia yang menurut ketentuan Indonesia adalah diukur dari garis pangkal Indonesia yang tidak pernah lagi diperdebatkan, yang sudah diakui di Pulau Bintan ya, itu. Artinya klaim Indonesia. Kalau garis biru, klaim yang biru Malaysia. itulah yang ditetapkan secara unilateral oleh Malaysia pada tahun 79. Nah, kapal yang 5 itu ada di sebelah timur itu. Jadi 2 jelas-jelas di dalam perairan Indonesia, 2 ada di dalam garis yang diklaim oleh Malaysia, tapi berada di dalam daerah yang kita anggap adalah dalam wilayah kita. 1 ada di dalam garis yang kira-kira diklaim oleh Malaysia. Nah, pada waktu dilakukan penangkapan itu terjadi pada antara titik 30 dan 31 Malaysia itu, yang oleh Malaysia dikatakan ditangkapnya di daerahnya dia. Tapi artinya, ditangkap di daerah dia pun tidak wajar kalau dia menangkap pejabat negara lain, apalagi negara tetangga. Paling-paling dia akan bilang saja kepada pejabat negara tetangga itu, saudara ada di tempat saya, silakan pergi keluar dari sini. Itu yang biasa terjadi di dalam dunia internasional. Nah, kecuali barangkali kalau dalam hal ini kita melawan atau kita melakukan tembakan-tembakan secara fisik, yang terjadi tidak begitu. Jadi makanya saya anggap wajar kalau kita melakukan protes terhadap hal-hal yang begini ini. Pak Daniel, kenapa sengketa ini bisa terjadi begitu? Ada 2 versi klaim, garis batas yang berbeda, saling mengklaim begitu. Bagaimana posisi Indonesia di dunia internasional? Mungkin itu Pak Hasim bisa menjawab dengan jauh lebih baik daripada saya yang belajar sosiologi politik itu. Tapi kita mengerti satu hal, sengketa di antara 2 negara selalu terjadi di antara 2 negara berbatasan. Apalagi kita memiliki batas laut dan daratan yang sangat panjang, dan Malaysia salah satu negara terdekat. Tapi sentimen ketidaksukaan, kalau bukan permusuhan, itu memang lumrah terjadi di antara 2 negara yang berdampingan erat. Kanada tidak menyukai orang Amerika, orang Belanda dan Jerman saling tidak suka, dan mungkin kita dengan Malaysia. Tapi itu tidak penting, karena kita sudah mengatakan permasalahan di masa depan akan jauh lebih mudah disingkirkan kalau kita punya kesepakatan tentang garis batas maritim dan darat itu. Ya. Itu saya kira sangat penting. Ya. Seperti tadi Pak, pidato atau pernyataan Presiden juga menekankan untuk terus mendorong Malaysia menyelesaikan soal masalah perbatasan ini. Bagaimana skema penyelesaian dari pemerintah Indonesia? Jelas perundingan, diplomasi. Tapi pernyataan mendorong Malaysia untuk, saya kira itu harus ditangkap sebagai, kalau saya berada di pihak sana, itu pressure yang paling jelas dari Indonesia. Karena di balik pernyataan itu sesungguhnya juga ada keprihatinan dari negeri ini akan apa yang kami tangkap, kita tangkap sebagai keengganan untuk serius memasuki meja perundingan. Dan artinya pemerintah Indonesia menangkap tidak ada atau goodwill Malaysia itu kurang untuk menyelesaikan tidak pernah menjadi pernyataan resmi, tapi ya menurut saya itu harus ditafsir sekurang-kurangnya ada elemen keengganan. Dan apalagi kita sudah membuat keputusan tidak akan pernah mengirim masalah sengketa batas darat atau maritim ke International Court of Justice. Tidak akan pernah lagi percakapan seperti ini, sengketa seperti ini dibawa ke Mahkamah Internasional. Never. Karena itu kesepakatan di antara 2 negara menjadi sangat penting. Pak Hasim, jika dari kacamata Anda, seberapa kuat posisi Indonesia atau bargaining position Indonesia terhadap saya kira cukup kuat sekali ya. Oleh karena pertama, kita sudah merundingkan berbagai-bagai garis batas maritim ini dengan Malaysia sudah sejak tahun 60-an. Jadi sudah 40 tahun. Dalam 40 tahun itu sudah banyak juga yang kita capai. Pertama, sudah ada garis batas laut teritorial di Selat Malaka. Sudah ada garis batas dasar laut continental shelf di Selat Malaka dan di Laut Cina Selatan. Yang belum ada itu di Kalimantan Timur. Nah, belum ada garis batas zon ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Karena zon ekonomi itu baru lahir tahun 82 di dalam konvensi 82. Nah, Indonesia ini sejak semula berusaha menetapkan sejauh mungkin garis batas itu, baik itu teritorial maupun zon ekonomi maupun dasar laut. Tapi masalahnya itu tidak diakui oleh Malaysia, Pak, klaim kita. Ada yang tidak diakui, ada yang diakui.
Kalau batas laut Selat Malaka sudah diakui, sudah ada agreement, sudah diratifikasi, sudah berlaku sampai sekarang. Batas dasar laut Selat Malaka dan Laut Cina Selatan sudah berlaku, sudah ada ratifikasi dan sudah berlaku. Untuk batas-batas yang tidak diakui oleh Malaysia seperti apa? Yang belum diakui oleh Malaysia antara lain di sini, antara Johor dan Bintan ini. Nah, itu pun dari dulu kita sudah berusaha menyelesaikannya dengan Malaysia. Ada permasalahan di sana. Karena antara Malaysia dan Indonesia di Johor itu, di tengah-tengahnya ada 3 buah batu karang. Dan batu karang itu dipertengkarkan pula antara Singapura dan Malaysia, siapa yang punya. Karena itu Singapura juga memprotes garis yang dibuat secara unilateral oleh Malaysia itu. Artinya tidak hanya antara Malaysia dan Indonesia, tapi jelas ada Indonesia, Malaysia dan Singapura. Iya, ada jelas itu. Mereka juga pergi ke Mahasiswa, lihat itu, ya kan? Untuk yang 3 itu, kan kalau di sebelah kiri Malaysia, sebelah Indonesia, yang 3 itu di atas namanya Petra Branca, yang di tengah-tengah itu namanya Middle Rocks, dan yang di paling akhir ini namanya South Ledge. Siapa yang punya yang 3 itu? Karena itu dia akan berpengaruh dalam penentuan garis batas. Nah, mahkamah agak aneh, setelah bertahun-tahun bertengkar di Den Haag di Mahkamah Internasional, memutuskan bahwa yang Petra Branca sebelah utara itu punya Singapura. Nah, yang di bawah Middle Rock itu punya Malaysia. Dan yang terakhir, yang South Ledge yang paling selatan, mahkamah mengatakan tergantung siapa yang punya laut teritorialnya. Jadi menurut Pak Hasim, keputusan Mahkamah Internasional pun aneh begitu? Agak aneh, bukan aneh, tidak persis. Tidak persis. Pak, konsekuensinya kalau kita menetapkan garis batas di situ, di daerah itu, permasalahan pertama dari dulu adalah dengan siapa kita harus bicara dulu. Nah, saya berpikir paling tidak ke sebelah timur dari garis batas itu kita bicara dengan Malaysia. Karena di sebelah timur sudah ada garis batas dasar laut. Ke sebelah barat dari garis itu kita bicara dengan Malaysia dulu, antara Johor yang tidak dipersoalkan, dan kemudian dengan Singapura lagi. Dari tengah-tengah itu menjadi permasalahan ketiga pihak jadinya. Ini juga mungkin yang akan menjadi concern sebagian masyarakat, mengingat kita pernah punya pengalaman kalah di Mahkamah Internasional soal Cipadan dan Ligitan. Makanya kita tidak mau pergi ke Mahkamah Internasional. Iya. Tapi Malaysia dan Singapura pergi dia ke Mahkamah Internasional menentukan yang 3 itu. Karena kita tidak klaim yang 3. Kita akan mendorong untuk sepakat secara bilateral begitu ya Pak ya.